lagi dengan Bang Fatur Channel. Kali ini dalam sesi Dian, diskusi akhir pekan bersama tamu spesial saya, Bapak Edi Ganggus. Beliau adalah salah satu bankers di Nusa Tenggara Timur yang akhir-akhir ini sedang viral. Namanya dikaitkan dengan sejumlah soal yang terjadi di Bank NTT. Beliau adalah bekas karyawan di Bank NTT dengan jabatan terakhir adalah pimpinan cabang Bank NTT Kepha Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bang Fatur. Pak Edi, apa kabar sih aktivitas akhir-akhir ini setelah tidak di Bank NTT? Apa yang Bapak lakukan selama ini? Saya akhir-akhir ini aktivitas lebih banyak di gereja ya. Saya sekarang oleh Dewan Pimpinan Pastoral Stasi diangkat sebagai Ketua Panitia Pembangunan. Jadi saya lebih banyak dekat Tuhan akhir-akhir ini. Iya, jadi sudah 10 bulan ini tidak berhubungan dengan posting, aktiva, pasiva, atau otorisasi. Jadi lebih kepada kegiatan kerohanian gitu. Ya sudah menjadi masa lalu saya lah itu kegiatan-kegiatan banking. Saya lebih banyak kegiatan bersosial dengan masyarakat. Kebetulan yang lagi dibutuhkan saat ini kegiatan aktivitas di gereja ya, Bung Fatur. Pak Edi, kita kembali kepada 10 bulan yang lalu. Pada saat Anda menerima keputusan pemecatan sepihak, sudah beredar kabar non-prosedural segala macam terkait persoalan kritik Anda kepada pihak manajemen Bank NTT dalam kasus MTN yang sudah ada di pihak kejaksaan untuk dilidik. Bagaimana perasaan Anda menerima keputusan itu pada awal? Awal mula memang saya kecewa sekali ya. Saya sangat kecewa karena keputusan yang sangat tiba-tiba. SK itu muncul hanya 1 hari setelah itu saya sudah harus berada di tempat tugas yang baru yaitu di Kupang. Ya memang kecewa, tapi syukurlah saya dilahirkan dengan sedikit memiliki sifat cuek ya. Saya sedikit cuek, kemudian saya juga sedikit agak percaya diri dengan beberapa kemampuan yang ada di saya untuk sekedar menyimbangi, membalance situasi yang kurang ideal itu dengan aktivitas-aktivitas lain gitu, Om Fatur. Setelah terima keputusan dari kantor sampai ke rumah, pertama melihat keluarga, istri dan anak-anak, perasaan apa yang Anda rasakan saat itu? Mau beritahu soal keputusan ini, caranya seperti apa? Ini kan tidak bisa untuk dilakukan semua orang. Posisi Anda saat itu seperti apa, Pak Edi? Ya, ketika harus pulang dengan mobil dinas ya. Mobil dinas yang biasa mengantar saya ke Kupang. Masih pakai mobil dinas? Mobil dinas antar saya ke Kupang, kemudian mobil dinas ini pulang. Ini suatu hal yang tidak lazim terjadi. Biasanya mobil dinas itu turut bersama saya di sini. Gitu. Itu hal pertama yang terjadi, cukup membuat tanda tanya buat istri dan anak-anak gitu ya. Saya coba menutupi dengan 1-2 alasan, 1-2 argumen, tetapi jebol juga. Pada akhirnya argumen ini pada hari yang kesekian, saya lupa hari keberapa, saya harus menceritakan dengan jujur bahwa lupa Bapak susun kepala lagi. Atau saya omong dengan istri bahwa saya sekarang sudah tidak bertugas lagi di Kepha. Saya sudah dimutasikan ke Kupang dengan sebuah posisi yang baru. Ya, saya bercoba perlahan-lahan untuk meyakinkan mereka bahwa non-job ini bukan sesuatu hal karena ada tindakan, ada victim ya, ada kriminal yang saya lakukan. Begitu. Nanti di kemudian hari, naluri seorang wanita, seorang istri, dia perlahan-lahan coba mendekati saya, bertanya, cukup to the point bahwa Bapak, kalau memang Bapak ada salah pakai uang, kita pakai saja tabungan anak-anak untuk menutupi uang itu Bapak. Begitu. Itu istri saya menyatakan pada saat itu, kalau Bapak memang ada salah pakai uang, kita pakai tabungannya anak-anak untuk tutup. Tetapi
saya tidak bisa menimpali dengan segera karena selain saya harus meyakinkan dia bukan sekedar untuk pembelaan diri, tapi harus ada satu reason benar-benar yang masuk akal bahwa itu tidak. Oleh karena itu setelah saya renungkan, saya memilih untuk diam. Saya mengatakan tidaklah, ini bukan masalah uang. Saya sendiri juga belum tahu. Ya, kemudian hal ini berlangsung kurang lebih sebulan. Naluri seorang ibu, seorang wanita, dia mungkin mencari referensi ke teman-teman kerja saya, gitu, rekan-rekan kerja saya yang ternyata bukan hanya saya gitu yang mengalami nasib di non-job seperti ini. Ada beberapa teman lain, bahkan ada sekarang yang sudah almarhum ya, almarhum rekan saya, Pak Saul. Maaf Bu, saya menyebutkan nama Bapak di sini karena memang kami seperjuangan dan termasuk dia menguatkan istri saya waktu itu bahwa Ibu, Pak itu tidak ada masalah dengan masalah keuangan gitu. Kemudian ini bisa diterima, berjalan baik lagi. Kurang lebih masuk di bulan kedua, ini saya cerita pengalaman yang saya kira Om Fatur bisa memahami benar ya perasaan saya waktu itu. Istri saya ketika kami pulang gereja, kami di teras rumah depan, istri saya mendekati saya. Bapak, saya sudah yakin bahwa Bapak tidak ada masalah dengan uang di non-job ini. Tetapi ada satu hal, kalau seandainya ini terjadi, saya akan kembali ke Manggarai, ke mertua. Kebetulan saya istri dari Jogja, dia mengatakan saya tidak kembali ke Jogja. Saya akan kembali ke Ruteng, kembali ke mertua, Bapak Mama, kalau hal ini terjadi dengan Bapak. Saya kok kurang yakin Bapak di non-job oleh bank yang besar begini kalau tidak ada masalah. Kalau masalah uang saya sudah yakin Bapak tidak mungkin terkait masalah uang. Tetapi apakah Bapak punya will kah? Kalau Bapak punya will, saya minta maaf, ini saya sulit maafkan. Saya harus kembali ke Ruteng. Karena orang bank itu persoalannya dua kalau di non-job. Kalau tidak korupsi, ya masalah wanita, masalah perempuan. Dan saya disangkakan yang nomor 2 ini, karena nomor 1 sudah lolos. Dari almarhum Pak Saul sampaikan tidak, Bapak tidak ada masalah dengan uang. Jadi istri saya berkesimpulan sendiri, jangan sampai masalah perempuan. Bukan masalah will. Begitulah, puji Tuhan sampai sekarang anak, istri saya pada akhirnya, istri saya tidak jadi ke Ruteng, tidak ke Manggarai karena dia tahu ternyata saya tidak seperti yang disangkakan itu. Begitu sebetulnya keadaan saya awal mula ketika saya di non-job. Ya. Artinya ini belum beritahu bahwa ada persoalan sudah menuju di tahap pemecatan kan ini? Ya, belum. Ini masih dari kepala cabang saya dimutasikan menjadi seorang staf direksi. Staf direksi. Kita maju. Pada saat terima surat SK itu langsung beritahu kepada istri atau main kucing kaleng seperti tadi Pak Edi? Ini kebetulan karena saya lihat kesiapan mental udah matang di keluarga saya. Ketika saya dipecat pada 13 April itu saya langsung memberitahukan, saya membawa SK pemecatan saya kepada istri bahwa riwayat kita di Bank NTT ini sudah selesai lantaran satu persoalan yang menurut saya tidak masuk akal yang saya akan cerita kemudian dengan istri saya. Puji Tuhan, dalam hal ini saya dengan istri mempunyai kemiripan. Ya bahwa kami dua-dua sama-sama orang cuek. Ya istri saya yang mengatakan, ya saya percaya dengan kapasitas kamu lah. Kamu punya kemampuan yang lain dan kita tidak mungkin akan menjadi gelandangan hanya karena tidak memiliki kerja seperti yang ini. Jadi pada saat itu memang agak enteng sih, agak enteng, tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana perasaan pertama kali tidak terima gaji bulan pertama? Terima gaji bukan cuma bulan pertama loh, ini Pak Adu, sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang saya sebetulnya dari dari pihak dana pensiun mau memberikan saya gaji.
Cuman saya menolak gaji pensiun ini karena saya merasa apabila saya menerima gaji ini implisit saya mengakui SK pemecatan itu. Begitu. Padahal saya masih menolak. Saya akan mengajukan gugatan terhadap SK ini. Jadi ya memang setelah memang tidak terima gaji, saya coba hidup dengan apa adanya. Karena begini juga Om Fatul. Saya ini kan datang dari keluarga yang hidupnya, ekonominya bukan keluarga yang baik juga. Artinya saya dasarnya dari makan singkong, makan daun ubi kayu. Jadi kalau saya makan kembali sekarang makan singkong dan makan ubi kayu, memang asli saya dari sana. Sudah gitu. terbiasa. Bukan hal yang pernah lewati hal itu. Ya, dan saya memang ada di kultur makan ubi kayu dan makan daun ubi kayu gitulah, gitu. Jadi tidak terlalu berat. Hanya memang anak-anak saya ya, karena mereka dibesarkan sebagai seorang anak kepala bank gitu. Oh ya. Saya bisa paham posisi itu Pak Edi. Baik ya Pak Edi. Tapi kan sejago-jagonya orang, sehebat-hebatnya orang 10 bulan tanpa ada penghasilan, toh makan saving yang ada pun juga akhirnya habis. Bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga? Bagus sekali nih Om. Ini pada akhirnya saya harus menceritakan pengalaman spiritual saya ya di kejadian ini. Bahwa memang kejadian kejadian salib lah saya bisa katakan bahwa ternyata di balik salib ini ada mahkota. Mahkota itu begini, pertolongan-pertolongan yang saya dapat selama saya tidak punya penghasilan seperti ini, seperti biasanya, saya selalu mendapatkan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan dari kegiatan-kegiatan saya sehari-hari. Misalnya, saya sedikit usaha beternak, kemudian saya sedikit usaha menulis. Dari usaha-usaha ini, puji Tuhan, tidak pernah berkekurangan sampai dengan hari ini. Tidak lebih, juga tidak kurang. Dan yang menarik itu kadang-kadang itu begini, Om Fatul. Kehadiran pertolongan itu saat terminal benar. Contoh ya, ketika saya harus membiayai registrasi anak yang sedang kuliah, dan anak-anak di sekolah ini harus registrasi, kan ada deadline-nya. Nah, saya berusaha sedapat mungkin 1 minggu sebelum itu dana itu sudah peroleh. 1 minggu saya berusaha belum dapat, 2 minggu dan seterusnya. Pertolongan datang itu 1 jam menjelang membayar registrasi anak itu, pertolongan itu datang. Oh, gitu. Sungguh mulia ya Tuhan ya, ini bekerja dengan caranya. Maka dari situ saya melihat ada satu sifat Tuhan yang tidak ada di kitab suci. Ya. Kalau di kitab suci itu kan Tuhan itu digambarkan pribadi yang maha kasih, maha cinta, maha sayang. Ada satu sifat yang tidak ada, yaitu apa? Tuhan itu maha bercanda. Tuhan itu selera humornya tinggi gitu. Kenapa saya katakan selera humornya tinggi? Ketika adrenalin saya sudah sampai memuncak, 1 jam lagi harus hampir putus asa, justru pertolongan datang. Jadi saya bilang, oh ini Tuhan sedang bercanda dengan saya. Jadi saya mungkin terlalu serius lah, mungkin selama ini ya Tuhan bercanda dengan seperti mungkin ini. Karena sifat cuek tadi ya, cuek itu mungkin juga Tuhan bercanda juga dalam tanda kutip. Bisa jadi ya, istri cuek, saya cuek. Puji Tuhan, anak-anak saya pun ketika mereka tahu saya juga tidak punya penghasilan seperti dulunya, anak-anak saya memberi kekuatan. Menurut mereka ini Bapak sebentar saja, Bapak santai aja, bahasa anak-anak, santai aja ya. Puji Tuhan benar, sampai dengan saat Om Fatur melakukan ngobrol-ngobrol santai kita siang ini, situasinya masih seperti itu. Orang bijak bilang, Pak Edi ini, apabila ingin menikmati sinar mentari pagi, kita harus bisa melewati pekatnya malam. Saat ini Anda berproses menuntut keadilan di mata hukum melawan pihak Bank NTT, yang semua orang tahu bahwa Anda dipecat karena mengkritik hal yang tidak menjadi rahasia. Ya. Walaupun mungkin pihak bank menganggap itu rahasia bank yang tidak boleh disampaikan ke publik, tetapi poin dari kritik Anda itu terhadap kasus MTN yang
sudah ada LHP-nya dari BPK dan sudah ada proses lidiknya di jaksa dan tidak ada rahasia seperti itu. Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini membutuhkan orang yang gigih, yang lebih gila dari saya kayaknya. Nah, harus lebih gila. Memang untuk menghadapi kemandulan, kelambanan dari aparat penegak hukum dan otoritas jasa keuangan, mungkin butuh orang-orang gila seperti saya. Nah, gila dalam pengertian bahwa saya rela meninggalkan, ibarat nasi sudah di piring, saya harus tinggalkan karena saya sudah tahu risiko bicara di YouTube akan seperti gini. Begitu. Jadi kita ingin melakukan hal yang luar biasa, tentu harus dengan cara-cara yang tidak biasa. Tidak mungkin kita mencapai hal yang luar biasa dengan cara yang biasa, tidak mungkin. Itu logiknya seperti itu. Jadi saya ingin melakukan hal yang tidak biasa, tentunya dengan cara luar biasa yang seperti saya lakukan sekarang, gitu. Bahwa aparat penegak hukum, otoritas perbankan memang harus dikritik dengan argumen-argumen yang educated dan lebih berani. Juga terhadap Bank NTT sendiri, saya harus melakukan kritik ini berdasarkan data, fakta, realita, terutama ya realita miskin yang ada di provinsi kita ini kadang-kadang yang mendorong semangat saya untuk bisa lebih kencang lagi bicara tentang pelanggaran-pelanggaran ini. Banyak orang menganggap Anda terlalu berani, Pak Edi. Di saat dalam posisi top, pimpinan cabang itu kan levelnya pejabat utama di bank, dengan zona nyaman, terima gaji begitu tinggi, honor begitu tinggi. Tapi Anda cari gara-gara dengan direksi ini sehingga berujung pemecatan. Anda tidak merasa rugi itu? Saya juga tidak merasa bahwa saya seorang pemberani ya sebetulnya. Sampai saat ini saya tidak merasa seorang pemberani karena saya rasa ini hal biasa, normal bahwa ada yang salah harus tegur. Jadi pertama gitu, saya tidak merasa bahwa saya seorang pemberani. Gitu. Kalau mau saya justru saya ini penakut loh Pak. Saya sangat takut loh. Tapi terhadap hal-hal seperti ini menurut saya hal biasa lah. Gitu. Kemudian bahwa harus kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini saya peroleh, saya pikir begini, saya juga tidak terlalu merasa itu ada kehilangan ya. Saya justru merasa kehilangan itu kalau gini, kalau integritas saya itu dilecehkan gitu ya. Katakan misalnya gini, kamu mempunyai fasilitas ABCD ini ya karena pekerjaan kamu yang mungkin menerima suap, dan wah itu sangat memalukan buat saya. Dan itu yang saya paling takutkan dalam hidup saya apabila saya dikritik orang lantaran saya punya integritas itu buruk. Itu yang saya paling takut, gitu. Tetapi saya justru merasa bangga ketika saya mesti kehilangan materi, tetapi integritas saya dinilai baik, positif. Saya rasa hidup saya itu sangat berarti, bernilai, gitu. Terkait kasus ini, Pak Edi, Anda sudah lapor kemana saja? Ya, berdasarkan rekomendasi dari rekan-rekan yang berpengalaman dengan persoalan ini, negara ini sudah membentuk yang namanya Dinas Tenaga Kerja untuk bisa memediasi persoalan ini. Saya sudah lakukan. Pertama dengan Dinas Kota, tetapi di sana juga ada satu yang tidak fair. Ketika saya ke sana, alasannya mediatornya itu dipindahkan, dimutasikan. Padahal pengajuan untuk persoalan ini saya sudah lakukan. Ya, karena itu negara sudah mengatakan demikian, saya coba menggunakan eskalasi, saya naik ke provinsi, ke Disnaker Trans Provinsi. Puji Tuhan di sini sudah selesai, saya sudah mendapatkan nota anjuran, tinggal saya akan menggunakan ini sebagai salah satu kelengkapan untuk saya ajukan melakukan gugatan ke pengadilan negeri dalam waktu yang dekat ini. Jadi begini, ibarat kita ini lagi bermain lah, ada sebuah game yang sedang kita mau kita menangkan. Nah, untuk memenang itu haruslah fair lah. Dalam sebuah game harus ada wasit. Jadi sekarang ini saya sedang mencari seorang wasit
untuk memimpin pertandingan kami ini, permainan kami ini supaya kami bisa bermain dengan fair. Ketika gol itu nanti ada di saya atau di kubu lawan, memang gol itu layak disoraki, ditepuk tangan karena memang permainan itu baik berdasarkan kaidah-kaidah, norma-norma sebuah game yang patut dan pantas. Sangat tidak elok kalau misalnya game ini kita bermain tanpa wasit gitu. Jadi saya sedang mengharapkan seorang wasit yang profesional untuk bisa memimpin game kami ini, permainan kami ini. Oke, Pak Edi, quote terakhir yang saya minta dari Anda, apa pendapat Anda soal pemimpin yang anti kritik? Pemimpin yang anti kritik itu tuh saya pinjam istilah Bung Rocky Gerung ya, itu pemimpin dungu. Pemimpin anti kritik itu dungu. Karena apa? Realita kehidupan orang itu harus berbeda, Pak. Kita ibaratkan note deh. Perbedaan itu menyebabkan supaya ada harmoni. Kita lihat note itu ada do sampai si, ada 7 loh. Kemudian di antara note do sampai si ada nada-nada false seperti fi, sel. Bayangkan misalnya note ini hanya cuma ada do, ada re, ada harmoni nggak bakalan ada harmoni. Tidak ada dinamika. Tidak dinamika, maka memang perlu ada perbedaan supaya ada harmoni. Nah menariknya seperti saya katakan di antara note do sampai sini ada nada-nada false. Nada-nada false itu mungkin kami ini yang suka mengkritiki kritik sosial hal yang tidak betul. Ini nada-nada false. Nah perlu kehadiran nada false dalam sebuah harmoni diterima gitu supaya lagu itu menjadi harmoni, menjadi enak. Memang sih tidak boleh terlalu banyak juga yang false. Kehadiran cukup 1-2 nada dari sekian banyak nada. Itu saya mau mengatakan bahwa itu analogi bahwa jangan anti kritik loh, jangan terima perbedaan. Seragam itu membosankan. Harus terima, berbesar hati untuk terima perbedaan. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Edi Ganggus selaku mantan karyawan Bank NTT yang dipecat secara non-prosedural. That's it, babe.